Rasulih Sallallahu Alaihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Syarif Putra Syasyidik Al-Ta'ala Biduli Hayati wa Dafana Biduli Katarahumi. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Baitul Rahman Bapak Rahman Khairuddin. Pujian syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang senantiasa curahkan kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah pula kita sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Sambil itu juga sambil menunggu saat waktu isya kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenanan kita pada malam hari ini adalah tawakuf sementara semua kegiatan kita mengajar, dan juga kegiatan yang lainnya dalam rangka memasuki daripada bulan suci Ramadan. Maka pada malam hari kita untuk bertawakuf sementara, artinya hentikan sementara. Maka dengan acara ini pertama kita sama-sama sekaligus berdoa, ya, mengirimkan hadiah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, veteran kita, dan juga sekaligus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan guru kita dan kita semua kiranya bisa disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dan dapat menyempurnakan ibadah puasa selama 1 bulan. Mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadikan niat hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua yang menyangkut dari terselenggaranya acara ini berupa sebahagian dari harta kita, mudah-mudahan diganti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lipat ganda. Ala hazimiyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina wa hajatikum min hawaizin dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara tawakufan atau penutupan sementara pengajian rutinitas kita setiap malam Selasa. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bulan suci. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Ustaz Syarif Putra Syasyidik dan Tadin. Saya hormati bapak-bapak semua yang hadir. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, dan terutama jamaah yang telah membantu sehingga terlaksana acara pada sore hari ini. Itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anen yang begitu gigih juga untuk membantu kegiatan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih mungkin dalam beberapa bulan, dalam hampir setahun ini, pada guru kita yang setiap malam Selasa mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika nanti setelah Lebaran, insya Allah kita akan kembali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini terutama diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita dalam
Amin. Saya rasa itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ucapan terima kasih kepada Ketua Musyawarah Baitul Rahmah yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa memahami dan juga mengerti. Sebelum lanjut kepada sambutan yang mewakili jamaah yang kami sendiri yang setiap hari, setiap waktu, dan juga berharap kepada Bapak sekalian, karena banyak bicara tentunya banyak salah. Maka dari itu kepada jamaah sekalian, atas nama pribadi dan keluarga, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya ada perilaku kami yang kurang berkenan, ucapan kami yang tidak berkenan, dan juga pengajaran kami yang tidak pas di hati, tetapi niatnya adalah ingin memperbaiki supaya demi syiarnya agama kita, dan juga mudah-mudahan kita, umur kita yang ada ini diberikan kesempatan oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu selalu mengajak, walaupun tidak sempurna, tetapi tidak boleh berhenti daripada belajar. Dan juga pada guru kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas nama pribadi dan keluarga, karena mungkin kurang takzim, kurang sopan kami. Kadang-kadang suka dilakukan sendiri kita tanpa ada menjemputan, maka itu atas kekurangan kami bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik, itu saja sambutan kami, dan kami persilakan untuk mewakili jamaah. Siapa? Yang saya hormati Bapak Ustadz Syarifudin Syahsidik, Bapak Ustadz Mutadin, dan Bapak Ahmad Khairuddin sebagai Ketua Musyawarah, dan bapak-bapak semuanya, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang selanjutnya saya mohon maaf walaupun ngomongnya hanya belepotan, ingin mewakili saudara-saudara saya semua sebagai jamaah musyawarah Baitur Rahmah untuk mohon maaf atas kelakuan saya dan rekan-rekan semua. Barangkali cara menerima atau mengambil ilmu-ilmu dari bapak-bapak ustadz sekalian, karena saya dan para jamaah barangkali banyak salah dan khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ustadz dan Bapak Khairuddin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kurang berkenan pengumuman saya atau pembicaraan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu daimain wa mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Mutadin, Ketua Musyawarah Baitur Rahmah, Bapak Ahmad Khairuddin, para orang tua, jamaah semua yang tidak disebutkan, tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, izin Allah kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita terjaga, dan insya Allah kita ditemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Singkat saja pesan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, kun minal mustaghfirina, kun minal mustaghfirin. Jadilah orang-orang yang termasuk orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung bagi orang yang dalam sahifahnya, dalam lembaran-lembaran kehidupannya, dia selalu istighfar katsiran, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kun
mustaghfirina katsiran. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menghadapi Ramadan, sebelum dan saat kita melaksanakan Ramadan, apa yang kedua, kun muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang cinta kepada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Nabi bagian dari kerangka beribadah kita di dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Kita ikuti sebisa kita, mengikuti perilaku dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama di bulan Ramadan. Apa yang Rasulullah pesankan, perbanyak, di samping perbanyak sholat juga perbanyak baca Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan berazam Ramadan ini kita semakin banyak baca Al-Quran. Ya, karena sih bulan kemarin hatam dia, hatam 3 kali purbo. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal alamin. Jangan ya sebetulnya hatam itu jangan dijadikan target. Yang penting baca Quran setiap hari. Ya, insya Allah. Ya, jangan ditarget Pak Haji Imam. Begitu ditarget baca Quran, ntar khawatirnya ngejar target hatam dilongkap lagi. Begitu baca juz 1 udah juz 20 ya kan. Yang berikutnya adalah apa? Kun minat taibina. Taibin apa dan mustaghfirin dengan taibin? Taibin adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mustaghfirin orang-orang yang membasahi lisannya dengan istighfar, mohon ampun. Tapi kalau taibin, orang yang taubat, orang-orang yang memang merasa punya dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan permohonan ampun kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita mustajab, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya apa? Kun minal afina 'anil nas. Yang keempat, kun minal afina wal muhsinin 'anil nas. Jadilah orang-orang yang afin. Afin itu orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Ya, mudah-mudahan di bulan ini, masih di bulan Sya'ban kita, di mana amalan kita, ibadah kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 2 kata Rasulullah SAW. Apa yang 2? Orang yang qatilur rahim dan musyahid. Apa itu musyahid? Orang ditanya sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat, Nabi ditanya oleh sahabat, "Wa muhassin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, muhassin itu apa? Alladzi la yukallimu akhahu fawqa 3. Orang yang namanya muhassin itu adalah orang yang enggak nanya saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, kita boleh enggak nanya saudara lebih, kita boleh enggak nanya sama saudara, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka hari ini ya, hari bulan Sya'ban, kita mengenalnya juga bulan Ruah. Bulan apa? Ruah. Bulan Ruah, makanya ruahan. Ya, urusan ruahan ini dihabisi sampai bulan Sya'ban, dikirim apa? Ke makam, ya kan? Biasanya kalau menjelang Ramadan ke makam. Karena di Ramadan udah sibuk kita sama pahala ibadah sendiri. Nanti sibuk-sibuk lagi kita habis apa? Awal Lebaran atau pasca Lebaran, 1 hari setelah itu kita mulai kirim-kirim doa. Jadi kenapa kita sibuk dengan urusan kita? Karena memang Ramadan ini adalah bulan termasuk di dalamnya. Kenapa ngaji tawakuf? Karena memang lebih diintensifkan urusan ibadah amaliyah mahdhah yang hanya kita dan Allah. Nah, bukan disuruh berhenti ngaji, malah justru ngajinya makin rajin, makin getol, ya, terutama baca Quran. Kun minal muhsinin, kul min aminal afina al muhsinin. Jadi orang-orang yang al-afin itu memaafkan, wal muhsinin orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama
sesama manusia. Dan yang berikutnya adalah hadirin jamaah rahimakumullah, qul minal mutasaddiqina minal mutasaddiqina muhsin. Jadilah orang-orang yang mutasaddiqin. Apa mutasaddiqin? Berlomba-lomba berikan harta terbaik kita di bulan Ramadan. Ya, apa yang kita punya? Harta itu air putih. Ya, air putih. Kapan kita memberikan hidangan berbuka puasa? Kapan kita memberi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa? Kalau kita punya makanan kita kasih. Usahakan setiap hari kita berbuka puasa, jangan cuma kita yang menikmati buka puasa, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Usahakan menikmati makanan dan hidangan yang kita punya tuh. Kadang-kadang kita lagi puasa, apa aja kita beli, es campur kita kumpulin, jamu macam-macam jamu buah, jamu apa kita kumpulin. Begitu masuk waktunya minum teh hangat, cukup Pak, itu es campur gak minum, bakso udah dibeli, udah gak tuh? Iya, makanya puasa tahun ini harus mengubah paradigma mindset kita, harus kita ubah tuh. Puasa itu bukan hanya 4 siangnya puasa, terus kita balas dendam, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa menahan? Kita puasa cuma sebulan Pak, lapar cuma sebulan, itu pun siang hari doang. Tapi saudara-saudara kita yang tidak berpunya itu puasa sepanjang masa ya. Karenanya harus ada kepekaan sosial. Apa itu kepekaan sosial? Memahami betul orang-orang yang kita merasa lapar, berarti kita merasakan betul orang-orang di sekitar kita merasakan lapar bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya sebulan, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun. Karenanya ketika kita minum, ketika kita makan, ya, pesan Ramadan itu ditantang keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita begitu berbuka ada saudara kita yang jangankan hanya minum es, minum kolak, minum air putih aja mereka susah. Begitu hadir jamaah. Biasakan membaca kalimat-kalimat tasbih. Kalimat-kalimat tasbih. Ustaz, saya baca Quran pertama memang belum bisa atau belum lancar, terus begitu buka Quran gue rasanya buram banget mata gitu. Ada pahala yang pahalanya sama dengan Quran, Pak. Ada pahala yang bacaannya pahalanya sama dengan Al-Quran. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Rasulullah SAW, pahalanya semisal dengan Al-Quran. Bagi siapa? Bagi mereka yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tapi kalau yang sudah mampu baca Quran dengan baik, ya, ini ayat, ya tentu baca Quran baik, baca tasbih juga baik. Tidak ada yang tidak baik yang kita baca di bulan Ramadan. Dan usahakan di bulan Ramadan kun sabitan lil kalam. Baik juga kita untuk menjaga omongan di bulan Ramadan. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali ketika kita baca Quran. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali muatnya zikir. Makanya kenapa orang tidur itu ibadah? Karena khawatir ketika dia terjaga, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Maka tidur itu menjadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir, bukan berarti tidur semua. Kadang-kadang ada orang bisa tidur, bangun maghrib, ya kan? Tidurnya habis tidur, kehilangan subuh, kehilangan zuhur, kehilangan asar, maghrib juga kehilangan. Tarawih doang yang dia ikut. Tarawih kan sunnah. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau orang puasa tapi dia sembahyang? Bagaimana jawabnya? Boleh, jangan bilang nggak boleh. Ya hukumnya beda. Orang dia nggak puasa, dia puasa, puasanya rajin banget, tapi nggak sembahyang. Sah puasanya sah. Cuman sholat nanti yang ditanya sholatnya dulu.
perintah sholat beda. Semua perintah-perintah itu setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu ada perintah sholat, ya kan? Kita mengenal dengan perintah Islam yang itu. Kemudian perintah puasa. Nabi melaksanakan puasa itu di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah di Madinah. Tahun pertama di Madinah Nabi belum puasa, dan Nabi puasa itu selama 9 kali. Berarti 9 tahun. Mulai Hijrah, tahun kedua Hijrah Nabi puasa 9 tahun ke depan, dan dari 9 tahun ke depan itu semuanya memang 29 hari. Hanya satu yang 30 hari. Inilah yang dijadikan hujah oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah pokoknya udah bagaimana itu. Nah, 29. Itu saja. Terakhir mungkin agak terus sedikit sama permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah apabila dalam kebersamaan kita kalau lagi ngaji, karena saya kalau lagi ngaji itu kayak orang bener gitu kan ya. Dalam masalah dosa pasti banyakkan saya. Ya, jadi ambil yang baik, jangan tiru-tirukan saya, jangan contoh kejelekan saya, karena kayaknya banyakkan jeleknya daripada bagusnya. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fa'ala karim wa fa'ala rahim. Allahumma laka al-hamdu wa laka al-nasta'in as-siratal mustaqim. Allahumma hadil Fatihah bi kalam al-Fatihah wa min sayyidil Fatihah khair waj'alna wa al-hadina min al-khair. Allahumma subhanaka Allahumma wa tahiyatun fi salam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita